Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Desa Balokang, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Dan saya mau bertemu dengan seorang pakar jamu Jawa Barat, teman-teman. Pernah mengikuti perlombaan jamu di daerah Priangan Timur dan berhasil mendapatkan juara 2. Tapi juara 2 juga tetap disebut dengan juara jamu. Siapa lagi kalau bukan Kang Memed, teman-teman. Nah, Kang Memed ini memberitahu saya ada bahan alami atau ramuan khusus untuk meningkatkan ukuran. Ukuran apa? Teman-teman juga sudah pasti tahu ya. Ukuran pensilnya menjadi rudal gitu ya. Menambah ukuran yang tadinya kecil jadi besar dan yang tadinya pendek bisa jadi panjang. Dan bahan-bahannya pun cukup simpel, teman-teman. Nah, bahannya seperti apa? Tonton saja video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dan semoga teman-teman selalu dimudahkan dalam urusan mencari rezeki yang berkah, halal, dan berlimpah tentunya. Dan semoga setiap urusan dan pekerjaan teman-teman semua dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, komentar, like, dan bagikan ke setiap sosial media yang teman-teman punya. Dan di sini juga saya sedang berada di dekat pemakaman yang ada di rumahnya Kang Memed. Nah, di sana itu ada makam para raden, teman-teman. Dari ceritanya saja, Kang Memed pernah melihat cangkul yang bergerak sendiri mencangkul ke tanah. Karena ditinggalkan pada saat waktu maghrib atau sarupna. Seharusnya sih harus ditungguin ya sampai menggali liang lahatnya itu selesai. Oke, tidak panjang lebar, langsung saja kita berjalan menuju Kang Memed untuk melihat bahan apa saja yang digunakan dan bagaimana cara meraciknya. Oke, let's go. Nah, itulah teman-teman makam sultan dari Kerajaan Mataram kuno, teman-teman. Nah, ini keluarganya sampai ada di sini. Dan banyak cerita misteri. Selain daripada ada yang cangkul, yang nyangkul sendiri, ada juga suara takbiran dan dulag seperti lebaran. Dan dia munculnya dari dalam liang lahat, teman-teman. Oke, kita langsung aja berjalan, tapi di sini saya tidak sendiri. Ada Bunda Rista. Nah, ini Bunda Rista dari BND Rista Channel ya? Iya, betul Kak Nazar. Ini ada hubungan apa nih dengan Kang Memed gitu, bisa Oh, tahu? jadi gini ya Kak, jadi Pak Memed itu merupakan sahabat Bunda dari kecil. Waktu sekolah, Bunda sama Pak Memed itu satu sekolahan waktu di SD gitu Kak Nazar. Iya, sekarang juga Bunda rencananya mau bersilaturahmi juga ke Pak Memed gitu. Dan sama-sama juga pencinta jamu ramuan herbal tradisional. Jadi Bunda itu sama Pak Memed suka sharing-sharing gitu, suka gitu. gitu. Luar biasa. Yaudah, yuk kita langsung aja Ya, kita siap-siap Kak hitung-hitung Nazar. silaturahmi Iya, bermain betul. ke Kang Memed. Iya, hayu Kak. Ini nama kampungnya Karangtengah ya? Iya, kalau ini namanya Dusun Karangtengah, desanya sih sama Bunda ya, Desa Balokang ini Kak. Iya. Satu desa ya? Iya, betul. Biasa. Berarti sudah berteman sejak SD? Sejak SD Bunda Sudah sama berapa Pak puluh Memed. tahun berarti ya? Iya, sekarang udah pada tua Kak. Tapi masih terlihat awet muda. Kalau Kang Memed udah kelihatan. Maklum kalau laki-laki kan perjuangan ya. Iya, betul, dalam menjalani berjuang. hidup. Kayaknya udah ini ya pulang kerja Pak Memednya.
Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Nah, ini Mang Mehmetnya sudah ada di rumah. Ada. Boleh masuk ke dalam? Boleh masuk. Nah, ya tadi saya mau ke sini, tapi kabarnya Mang Mehmetnya lagi kerja gitu ya? Ya, sekarang setengah hari lah. Setengah hari, wah luar biasa. Memang setengah hari atau demi saya nih? Ya nih Kang Mehmet, saya datang ke sini nggak sendiri, ada Bunda Rista juga gitu ya. Pengen lihat juga bagaimana cara membuat ramuan supaya pensil kita bisa menjadi lodong gitu. Udah artinya ukurannya bertambah. Iya. Ternyata ada ya bahannya. Oke, Pak Mehmet gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Waduh, salim dulu deh kalau gitu ya Pak Mehmet ya. Sebagai sesama kaum muslimin itu harus mempererat tali silaturahmi. Gimana kabarnya, Pak Alhamdulillah Mehmet? sehat. Ketemu lagi ya dengan teman masa kecil. Iya. Teman SD ya. Itu betul-betul satu kelas ya sama Bunda Rista ya? Iya. Oke. Ini Kang Mehmet, saya itu penasaran dengan ramuannya Kang Mehmet nih. Itu ternyata ada bahan untuk membesarkan ukuran. Iya. Bahannya itu dari cacing tanah. Dari cacing tanah? Iya, sama minyak zaitun. Oh, minyak zaitun. Waduh, teman-teman tadi saya bilangnya 1 atau 2 bahan gitu. Ternyata ada 2 bahan ya? Iya. Oke, itu cacing tanah? Cacing tanah. Cacing jenis apa tuh? Bebas atau gimana? Kalau itu mau cacing tanah lah bebas. Tapi bukan cacing kremi atau cacing pita, bukan ya? Bukan. Cacing pita mah di air. Iya. Oke, Kang Mehmet. Coba deh gimana cara membuatnya tuh? Ya, itu bisa kalau cacing itu bisa digoreng biar kering, apa disangrai lah. Disangrai. Dikopikan gitu. Itu ditumbuk, diulek dulu gitu ya? Iya, biar ntar kan dicampur minyak zaitun. Dicampur dengan minyak zaitun. Iya. Oh, gitu aja. Terus diapain? Ya itu mah entarnya bisa dioles, diurut-urut gitu. Oh, kayak daun jarak ya? Dioles-oles Ini gitu. mah bisa langsung lah. Bisa langsung. Oh. Bisa lihat nggak cara pembuatannya kayak gimana, Kang? Oke, kalau gitu langkah pertama gimana, Kang? Ini goreng ini dulu lah cacingnya. Goreng. Oke. Bisa digoreng ya? Iya, digoreng lah. Udah ada minyaknya? Ada. Ini kayaknya dari sini nih enak nih. Nah, ini dapurnya Kang Mehmet, teman-teman. Sederhana tapi bermanfaat. Karena buat apa dapur bagus, nggak ada kompor sama nggak ada katel. Bukan dapur namanya ya. Ini ditunggu dulu sampai panas ya, Kang Mehmet ya? Iya. Itu jumlah cacing tanahnya berapa, Kang Mehmet? Ini banyak sih. Boleh lihat nggak? Waduh. Sudah dicuci. Oh, ini dicuci dulu ya? Oh, dicuci bersih. Kalau jumlahnya banyak nggak apa-apa ya? Enggak. Ini biar kering digoreng. Oh, biar kering aja. Oh, Kang Mehmet bisa tahu sih sampai cacing tanah itu bisa untuk membesarkan? Nah, ini kan cacing tanah buat obat tipes bagus. Oh, obat tipes. Kirain Kang Mehmet itu suka goreng cacing tanah terus dimakan sama nasi. Wah, enggak dimakan. Ini sampai gimana nih? Ini sampai kering aja lah. Ini nggak ada ini, apa cucutik? Ada. Ada. Oh, itu mah jadi leeh atau Mang? Enggak. Mau digoreng sampai kering ya? Tapi digoreng jadi keras ya, Bang? Keras. Duh, kasihan banget ini cacingnya sampai digoreng. Sampai gosong. Kalau digarang tuh baunya minta ampun. Oh, jadi ada 2 cara ya? Ada cara digoreng berarti pakai minyak. Iya. Ada juga cara disangrai. Iya, cuman baunya bau amis. Oh, bau amisnya bau banget ya? Tapi itu Mang, khasiat itu yang bagus disangrai atau digoreng sih, Mang? Atau sama aja sih. sama aja ya?
Daripada disangrai, mending digoreng Goreng, aja biar gak bau ya. Ini nyari sendiri gitu. Iya. Mang, kalau cara dapetin cacing tanah itu di tanah yang kayak gimana sih, Mang? Itu yang lembek itu tanahnya. Tanah yang lembek gitu ya, yang subur gitu ya. Mm. Kalau yang keras mah kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Nah, ini cara pembuatannya teman-teman, digoreng. Memang ada-ada aja ya warga negara Indonesia khususnya untuk pengobatan gitu, untuk menyembuhkan suatu penyakit atau setidaknya memaksimalkan kinerja organ gitu ya. Ini sampai cacing juga, ini ternyata banyak khasiatnya. Banyak sih. Memang ada medis gitu yang bilang dari ilmu kedokteran itu cacing tanah itu banyak kandungan proteinnya, Mang Med. Iya, iya. Ini benar-benar sampai gosong. Nah, bentar lagi. Ini eksklusif teman-teman. Cacing tanah itu bisa dibesarkan. Cacing tanah bukan cacing tanah bisa dibesarkan ya. Cacing tanah bisa digunakan untuk menambah ukuran pensil. Pensil pria gitu ya, Mang? Iya, iya. Biar ukurannya yang tadinya pensil bisa jadi mutu gitu ya, atau ulekan. Oh, kemudian diangkat, ditiriskan. Kita bawa dulu deh ke tempat yang lebih terang, teman-teman. Nah, kalau dilihat dari rupanya teman-teman, ini udah kayak apa ya, belut, cuman ukurannya lebih kecil. Waduh, ada-ada aja nih, Mang Med. Tapi kalau misalkan sudah terbukti memang bisa dimanfaatkan ya. Nah, setelah ditiriskan kemudian diulek. Ulekannya kemana, Mang Med? Ulekannya kemana? Nah, itu kayak ini aja lah. Itu bisa hancur ya. Sampai benar-benar halus, Mang? Iya. Bunda nggak jijik nih sama Mang Med nih, segala macamnya dibikin gitu. Iya sih, kalau memang bermanfaat buat kesehatan dan buat si Utun, nggak ada salahnya coba. Iya. Gimana kesan-kesannya punya teman seperti Mang Med, juara jamu se-Jawa Barat, pakar nasional? Sangat bangga gitu, bikin bangga karena Bunda juga kan kebetulan suka bikin juga di channel Bunda juga gitu kan, yang konten tentang jamu-jamu herbal. Kadang suka sharing, minta pendapat gitu sama Pak Mehmet ini gimana buat konten Bunda gitu, minta pendapatnya mau jamu apa gitu, suka kayak gitu kan aja. Oh gitu. Iya. Ya, katanya bangga teman-teman, Bunda Risa bangga punya teman seperti Kang Mehmet, bisa mengolah bahan-bahan alami untuk manfaat kesehatan inilah orang-orang gitu ya. Luar biasa. Bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Betul. Terutama bagi para suami-suami yang menginginkan si Utunnya permanen dan tahan lama gitu kan, bisa sama Pak Mehmet. Luar biasa. Konsultasi melalui channelnya Mr. Najar. Luar biasa ya Bunda Rista ya. Ini teman yang sangat karib sekali, dari SD sampai sekarang masih bersama. Oh, kalau udah halus, halus atau kasar ya? Ini ulek kasar kayaknya nih. Kurang juga, tidak ada ininya, sarinya aja. Ada sarinya. Oh, yang penting itu zat yang ada di cacing tanahnya itu bisa kita ambil gitu ya. Setelah digoreng, diulek, meskipun nggak kasar, yang penting bisa diambil manfaatnya. Ya. Kemudian dicampur dengan zaitun gitu ya. Gelas aja lah. Oh, ini dipindahnya ke gelas. Oh, disaring.
Ya ini teman-teman disiarkan secara eksklusif oleh Mang Emed. Racikan untuk menambah ukuran pensil pria supaya sebesar apa? Pisang Ambon terbuat dari cacing tanah, teman-teman. Udah. Nah, kita bisa lihat nih. Dan sedikit ya hasilnya ya? Sedikit lah. Sedikit. Nah, kalau pengen banyak kita tambah itu minyak zaitunnya. Oh, tinggal tambah minyak zaitun, teman-teman. Itu tidak mengurangi dari khasiat atau zatnya dari Tidak. cacing tanah itu? Enggak ya? Kan minyak zaitun bagus buat mulut. Oh ya, bagus buat Iya, ngurut iya. ya. Zaitunnya yang khusus untuk Buat ini ngurut. ya, buat ngurut. Soalnya kan teman-teman zaitun itu ada dua. Ada zaitun Iya. buat pengobatan, ada juga zaitun untuk makanan, Mang Emed. Iya, Nah, iya. yang diambil itu untuk Ngurut. pengobatan. Ya, atau untuk pemijatan gitu ya. Iya. Bunda Rista juga pakai minyak zaitun ya kadang-kadang ya? Iya, kalau Oh. pijat khusus wanita suka pakai minyak zaitun atau minyak khusus yang beromakan melati juga sih Kak. Ya. Oh, kayak gitu ya. Mantap. Banyak gitu kan medianya kalau Bunda. Banyak medianya. Wah, luar Nah, biasa. kebetulan saya tuh sering banyak yang pesen buat penyakit tipes. Khasiat lain dari cacing tanah itu untuk tipes Iya. gitu ya. Selain tipes itu apa lagi, Mang? Itu kalau itu mah kurang tahu sih, yang tahu mah tipes aja. Kang Mer sendiri pernah pakai itu buat Pakai. tipes? Oh, buat Mang Mer sendiri? Heeh. Oh, Kang Mer pernah tipes. Iya. Terus diobati Cuman pakai cacing tanah. dibersihin dulu tuh, diulek langsung pakai gula sama madu. Dibersihin, Heeh. diulek, Diulek. tambah madu. Itu mah Berarti cuman mentah-mentah itu mah. Oh, jijik dong ya? Jadi udah pengen sembuh ya. Oh, pengen sembuh. Udah dicoba pakai obat Udah. yang lain? Udah. Tapi nggak ada perubahan gitu mungkin ya? Nggak ada perubahan gimana? Perubahan jadi sembuh gitu, Oh, akhirnya ke alhamdulillah cacing. sembuh. Alhamdulillah sembuh. Kok pakai obat-obat lain, sembuh juga? Sembuh juga, cuman kebanyakan sih yang punya tipes itu pakai cacing. Oh, pakai cacing. Ditambah mungkin kalau beli obat biayanya mahal, Ya, mungkin gitu ya? Cuman pakai madu apa gula lah biar nggak terlalu amis. Amis ya? Oh gitu teman-teman. Tapi ini kan hewan yang menjijikkan itu Kang Med. Hukumnya kan kalau Iya. dalam Islam itu nggak boleh kayaknya ya? Ya kalau itu sih, tapi kalau sembuh masih nggak apa-apa kayaknya. Oh, untuk pengobatan nggak apa-apa. Heeh. Ya kalau misalkan sudah diusahakan Iya. gitu ya pakai obat yang lain, ternyata tidak kunjung sembuh, barulah ujungnya itu pakai cacing gitu ya. Ya barangkali obat-obat yang lain juga diambil dari ekstrak cacing, cuman sudah diolah lagi kurang lebih kayak gitu ya Kang Med. Iya. Secara tradisional ini Kang Med membuat langsung dari cacing tanah, dibikin sendiri, dikonsumsi sendiri, akhirnya tipesnya sembuh gitu ya. Iya. Nah, untuk ukuran tersendiri, cara penerapannya gimana nih Kang Med nih? Biasa dioles, diurut-urut gitu. Dioles, Iya, itu diurut. kapan tuh waktunya? Sebelum tidur atau pagi, siang, sore, malam? Mau pakai itu mah kalau mau pakai aja lah itu mah. Oh, bebas waktunya. Bebas. Diolesin ke batang pensil sampai cowoknya. Itu menyeluruh. Kemudian diurut-urut. Iya, Itu ngurutnya satu arah bolak-balik atau dari depan ke Dari belakang? depan ke belakang, ke depan. Dari depan ke belakang, ke depan. Iya. Atau jadi undian arisan. Ya diurut-urut gitu aja. Satu arah atau dua arah? Satu arah. Oh, satu arah. Jadi dari depan ke belakang, ke depan. Ya gitu jadi dua arah. Kayak dikocok gitu. Sok aneh-aneh wae Kang Med. Satu arah aja ya? Iya. Sampai keluar? Enggak. Sampai kapan? Berapa menit? Kan lah nggak bakalan keluar sih. Oh, nggak bakal keluar. 1 jam? Wah, enggak lama-lama. Keluar dong. Udah Kang Med mah beda ya, nggak keluar-keluar ya? Enggak bakalan keluar lah kalau Nggak bakal keluar. Masa sih? Ya diurutnya jangan terlalu kayak Jangan terlalu dihayati. Jadi khusus aja itu diurutnya dengan niat untuk menambah ukuran gitu ya. Selain daripada menambah ukuran, buat apa lagi Kang? Kalau buat apa? Stamina. Oh, stamina. Stamina si Utun? Oh, kirain stamina badan. Stamina di Utun. Kalau badan juga bagus kalau pan itu nyembuh tipes. Oh iya, tapi bukan diminum yang ada zaitunnya kan? Bukan. Kalau untuk
lamanya main itu gimana, Kang? Alhamdulillah lama. Oh, bisa lama Heeh, juga? heeh. Kalau untuk kerasnya? Kan itu sering dipijat pakai itu. Oh. Jadi aliran si darah itu jadi nyalur lah. Oh, gitu ya. Jadi memang sih kalau misalkan dipijat itu dia bisa merelaksasi si Pendarahan. pembuluh darah gitu Heeh, ya atau uratnya iya. sehingga aliran darah itu lancar Cuman khususnya ke itunya organ harus gitu. dipakai air hangat dulu Oh, pakai air hangat dulu. sebelum dioles. Oh, gitu. Jadi tahapannya saya ulangi ya Kang Med ya. Yang pertama itu dibilas dulu dengan air Air hangat. hangat ya biar pendarahan itu lancar lah itu. Oh, biar lancar. Terus baru dia balur atau dioles pakai Minyak itu. minyak cacing Iya, tanah. Nah, kemudian diurut dari, bagian badan ke ujung iya. atau dari belakang ke depan gitu ya. Iya, iya, iya. Kemudian didiamkan. Diamkan. Ntar lalu langsung dicuci lagi. Oh, langsung dicuci. Iya. Oh, didiamkannya berapa menit? Nah, kira-kira 5 menit juga nggak apa-apa. Oh, 5 menit. Udah beres aja gitu ya. Udah. Kalau untuk ukuran sendiri itu perlu waktu berapa lama, Kang Med? Ah, nggak lama sih. Nggak lama ya? Enggak. Asal rutin gitu? Hmm. Oke lah teman-teman. Nanti teman-teman kalau penasaran silahkan dicoba aja. Iya, iya. Asal jangan dimakan gitu Nah, ya. iya, iya. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat teman-teman semua gitu ya. Ini Kang Med berbagi ilmu pengetahuan tentang ramuan tradisional khususnya untuk mempererat hubungan suami istri Iya, gitu ya. iya, iya. Kalau Kang Med kapan mau berhubungan lagi? Belum tahu sih itu belum ada jodohnya kan. Belum ada jodohnya ya. Iya. Ya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya Kang Iya, Med ya. amin, amin. Oke, kalau gitu Kang Med. Oh, satu lagi Kang Med. Itu kan ada tuh yang air cacing bening itu gimana Kang Med? Nah, itu mah buat mengatasi kalau jantung bisa, Hmm. terus lemah, itu emah. Oh, mah. Ya. Oh, Cuman adanya lambung. di komisi di radio-radio itu mah ada Oh. Oh, ada yang dipasarin lewat di radio radio. gitu ya. Iya. Oh iya teman-teman, itu salah satu pengolahan cacing tanah yaitu Hmm. ada yang disebut dengan produknya air cacing Cacing bening ya. iya, iya. Itu bagus untuk kesehatan. Oke lah Kang Med, terima kasih atas ilmunya, atas pengalamannya yang sudah dibagikan oleh Kang Med. Mudah-mudahan Kang Med selalu diberikan kesehatan, Amin, amin. dimudahkan setiap urusan dan pekerjaannya dan dimudahkan rezekinya juga. Amin. Oke Kang Med, ini ada sedikit nggak ada. Ini ada sedikit rezeki untuk Kang Med, mudah-mudahan bermanfaat. Lumayan buat beli rokok atau beli garam Ya, atau buat beli apa? terima kasih apa rezekinya, semoga dilancarkan usahanya. Amin. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri ya Kang Iya. Med. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.